Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah dilarang sejak April 2022, pemerintah kembali membuka keran ekspor minyak goreng. Presiden Jokowi menjanjikan pasokan minyak goreng dalam negeri tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Belum berlaku sebulan, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait ekspor minyak goreng. Dilarang sejak 28 April lalu. Kini pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng per tanggal 23 Mei 2022. Presiden Jokowi menyebut keputusan ini didasari pertimbangan kondisi pasokan, harga minyak goreng, serta para tenaga kerja dan petani industri sawit. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Masyarakat butuh minyak goreng murah dan mudah didapat seperti janji pemerintah. Namun, warga masih harus bersusah payah demi mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Di Pasar Dungus, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, warga rela antre berburu minyak goreng curah dalam operasi pasar Dinas Perdagangan setempat. Kalau curah berapa di pasar? 18. 18. Kalau di sini? 14,5. 14,5. Berarti lebih murah ya? Iya. Sementara itu di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga minyak goreng curah dibanderol Rp18.000 per kilogram. Pedagang mengaku saat jelang Lebaran, harga minyak curah sempat mencapai Rp25.000 per kilogram. Jadi kita jual per kilo 18.000. Kalau sebelum Lebaran kita masih jual di angka 20.000. Sekarang ini kita masih jual di harga 18.000 untuk curahnya. Presiden Jokowi mengakui harga minyak goreng di sejumlah daerah masih tinggi. Namun, ia berjanji harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau beberapa pekan mendatang. Juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menugaskan Perum Bulog menyiapkan cadangan minyak goreng 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah. Hal ini untuk percepatan stabilitas harga minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah. Dan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau sebesar Rp14.000 per liter. Di tengah dibukanya kembali keran ekspor, pengusutan kasus izin ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng juga terus berlanjut. Presiden Jokowi juga meminta penegak hukum mengusut tuntas oknum yang bermain-main dengan distribusi minyak goreng. Saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Daftar tersangka kini bertambah 1 orang setelah Kejaksaan Agung menetapkan Lin Che-wei sebagai tersangka kelima. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, Lin Che-wei memiliki hubungan khusus dengan tersangka Indra Sari Wisnu Wardana yang sebelumnya menjabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tim Liputan, Kompas TV.
Utak-atik kebijakan tata niaga minyak goreng berlanjut, pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng setelah sempat di-stop kurang dari sebulan. Bagaimana efektivitas kebijakan ini bagi masyarakat? Benarkah harga minyak goreng akan kembali stabil tanpa kelangkaan? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Dedi Sitorus. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak Lupina, selamat malam pemirsa. Pak Dedi, ini kan kebijakannya baru 3 minggu, sekarang kemudian diganti lagi. Targetnya kan harusnya sampai sekitar 14.000, 15.000, tapi ini belum nyampe ke sana, masih sekitar 17-18, tapi kebijakannya sudah berubah lagi. Kalau Anda melihatnya ini kebijakan yang prematur atau sudah tepat sebetulnya dilakukan? Kalau menurut saya kebijakan ini sudah tepat. Karena kalaupun dibuat lebih lama, tidak ada jaminan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Dan kalau diteruskan lebih lama, maka industri ini rusak parah, semuanya berdarah-darah. Terutama petani-petani sawit kecil, industri-industri ikutan, ya, misalnya angkutan, gitu ya. Lalu juga buru-buru di kebun sawit, itu yang akan terimbas paling parah. Jadi sudah saatnya memang pemerintah, karena untuk membuka keran ekspor ini, ya, karena kalau terlalu lama juga, pendapatan negara juga berkurang gitu ya. Lalu kemampuan petani untuk membeli pupuk juga akan hilang sehingga akan dipastikan tahun depan produktivitas mereka akan turun dan akan membuat kelangkaan lagi. Jadi sudah tepat saatnya karena memang harus dipahami keputusan Presiden Jokowi kemarin adalah langkah afirmatif, puncak dari kemarahan. Kenapa? Kenapa kemarin terjadi kelangkaan? Sebenarnya kan basicnya adalah kekurangan bahan baku. Kenapa bahan baku kurang? Karena harga internasional tinggi. Kemudian Kementerian Perdagangan sudah menetapkan aturan DMO, DPO, dan HET. Tetapi kemudian terjadilah yang namanya pertama pelaku industri tidak mau bekerja sama, ya. Lalu kedua ada yang namanya manipulasi, spekulasi, lalu penyeludupan. Yang ketiga tidak ada sinergi di antara unsur-unsur pemerintahan. Itu yang terjadi yang menyebabkan kelangkaan berlama-lama dan harga menjadi semakin tidak terjangkau. Kemarin memang sangat liar, jadi wajar saja kalau Presiden marah lalu mengambil keputusan yang drastis dalam rangka apa? Memberikan semacam shock terapi, karena kalau ini diteruskan maka semua akan rugi gitu kira-kira. Oke, tapi bagaimana kemudian DPR juga ikut berperan untuk memberikan jaminan atas kebijakan pemerintah nantinya ini tidak akan menciptakan kelangkaan lagi? Karena kan kalau kemarin itu kan sempat ada di angka 211.000 ya kalau saya tidak salah ya pasokannya. Kemudian makanya harga minyak goreng di masyarakat bisa turun. Tapi kalau ketika ini ekspornya dibuka lagi, apakah kemudian nanti angka ketersediaan di tengah masyarakat tidak kembali turun? Makanya oleh karena itu saya mengapresiasi keputusan Presiden yang menyatakan bahwa jaminan pasokan dan harga yang terjangkau itu akan dipastikan oleh pemerintah. Cuma bagaimana cara memastikan pasokan dan harga? Tentu yang pertama adalah menjamin DMO itu terlaksana dengan baik, barangnya dikuasai, dikendalikan dan diawasi oleh negara, oleh pemerintah, penyalurannya juga dijaga. Gitu ya. Dan ini tentu memerlukan satu koordinasi yang intensif, yang sistemik, dan itu sudah disampaikan dalam keterangan persnya Menko Equin bahwa ini nanti proses ekspor ya dan distribusi itu akan diawasi oleh berbagai pihak, tidak saja Kementerian Perdagangan, tetapi juga Bea Cukai, Satgas Pangan, kementerian lembaga, Pemda, Kejaksaan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya dari awal, dari bulan Januari kami di DPR, di Komisi 6 terutama, sudah mengingatkan gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita lihat dulu. Apakah akan terjamin pasokan dan harga, itu akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjamin DMO itu berjalan. Ya, berjalan dan barangnya dikuasai oleh negara, produksinya diawasi oleh negara, distribusinya diawasi oleh negara. Itu yang menjadi sangat penting. Tetapi yang saya agak bingung sedikit memang, kalau saya baca di Kompas online, dengan tadi pernyataan Pak Erlangga yang saya lihat tadi di TV, itu dia bicara 10%. Sementara di keterangan media saya baca 10 juta liter. Mana yang benar? Karena kalau hanya 10% itu artinya mau pakai data yang mana?
karena produksi CPO kita itu sebesar 4,7 juta ton pada tahun lalu. 4,7 juta ton, 10%-nya berarti hanya 4,7 juta liter. Kebutuhan kita 5,7. Ini kan agak membingungkan mana yang benar gitu. Kalau dikatakan 10 juta liter, saya sepakat. Artinya benar bahwa kemudian saran kami supaya pemerintah mempunyai cadangan nasional menjadi masuk akal gitu, karena ada national reserve yang disimpan untuk membuffer atau katakanlah sebagai bridging ketika terjadi kelangkaan atau harga yang melampaui nilai-nilai keekonomian atau daya beli masyarakat gitu. Nah ini dulu yang harus dipastikan mana yang benar, 10 juta liter atau 10% gitu. Oke, Pak Dedi, ini kan di daerah juga masih ada kelangkaan, masih ada kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, harganya juga masih belum merata di daerah-daerah Indonesia Timur, masih cukup tinggi. Kalau menurut Anda tanggapannya akan seperti apa? Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah setelah kebijakan ini dikeluarkan untuk kita katakanlah menyamakan harga? Ya makanya kalau untuk menyamakan harga gini loh, pemerintah harusnya berkonsentrasi pada dua segmen. Pertama, minyak curah. Minyak curah itu menyangkut usaha kecil menengah, ya usaha masyarakat bawah. Yang kedua pada kemasan sederhana, yang ini untuk keluarga miskin atau keluarga tidak mampu. Sementara yang lain itu biarkanlah pada mekanisme pasar. Nah oleh karena itu harusnya pemerintah fokus pada ini, minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana itu. Inilah yang harus dikuasai negara. Di mana yang harga tinggi, di mana kelangkaan terjadi, di sanalah operasi dilakukan untuk menetralisir gitu. Makanya dari awal saya bilang kunci dari memastikan tidak terjadi kelangkaan dan harga yang tinggi adalah penguasaan oleh pemerintah. Pengawasan oleh pemerintah, tanpa itu omong kosong pasti akan kembali seperti itu lagi. Nah sekarang kan Bulog rencananya akan dilibatkan nih untuk menyiapkan cadangan sekitar 10% seperti yang tadi kita sempat singgung. Ini dari kebutuhan minyak curah yang ada. Pendistribusiannya seperti apa yang kemudian menurut Anda akan tepat sasaran? Operasi pasar nampaknya masih belum begitu optimal. Ya pertama saya mempertanyakan dulu penugasan kepada Bulog ini sebagai pelaksana atau sebagian dari aksi korporasi. Karena kalau ini bagian dari aksi korporasi, saya takutnya tidak jalan. Karena Bulog itu sudah kelebihan beban. Dia punya banyak kewajiban dan sampai sekarang bisa dikatakan bahwa kondisi keuangannya tidak terlalu baik. Takutnya saya nanti ditugasin, dia tidak punya cash, tidak punya likuiditas, tidak punya kemampuan keuangan, nanti masalah lagi gitu. Nah saya kira tidak cukup hanya Bulog, saya kira. BUMN dan BUMD bisa dilibatkan gitu. Jadi tidak mungkin hanya Bulog kalau menurut saya, kecuali memang cash-nya pendanaan dilakukan oleh pemerintah, Mbak. Ini memang sejauh ini kalau Anda sendiri melihatnya pengawasan subsidi minyak curah itu sulit dilakukan pemerintah. Celahnya tuh terlalu besarkah kemudian untuk diawasi? Sulit karena tidak jelas pihak yang harusnya bertanggung jawab. Kalau undang-undang menyatakan Kementerian Perdagangan lah harusnya bertanggung jawab. Tetapi Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa kewenangan mereka itu hanya pada penyidikan ASN. Sehingga tidak mampu melakukan upaya-upaya hukum yang kuat. Karena paling tinggi adalah bentuknya sanksi gitu ya, atau surat peringatan. Nah kepada saat itulah kemudian kita mengatakan bahwa sebenarnya harusnya yang namanya Kementerian Perdagangan juga dibantu oleh pemerintah daerah, dibantu oleh kepolisian, dibantu oleh Bea Cukai dan lain-lain itu ya untuk melakukan pengawasan. Tidak mungkin hanya Kementerian Perdagangan sendiri. Pemerintah daerah juga undang-undang mengamanatkan untuk ikut berperan serta dalam mengawasi karena minyak goreng termasuk dalam bahan penting bagi masyarakat. Oke, beberapa pihak kan melihat tata niaga minyak goreng kita begitu berantakan. Kalau Anda sendiri mengakui ini berantakan tata niaga minyak goreng kita atau seperti apa, Pak Dedi? Nah, sebenarnya dibilang berantakan tidak juga. Cuma kan kita begini. Bukan kekacauan. Ya, kekacauan ini terjadi karena apa? Karena tidak adanya pemilahan. Kalau Malaysia misalnya sejak awal sudah punya kebijakan untuk masyarakat kecil. Ya, ada endowment fund ketika terjadi katakanlah anomali harga, maka pemerintahnya langsung melakukan pengadaan gitu ya. Di kita kan selama ini tidak ada gitu loh. Ini yang menjadi masalah di kita itu karena itu tidak ada gitu. Harusnya kan memang dia by system. Persoalannya adalah di hulu karena penetapan harga. Penetapan harga kita mengacu kepada internasional.
Jadi kalau misalnya minyak goreng itu adalah harga internasional ya plus Rp1.000 untuk minyak curah plus 2.000 atau 3.000 untuk kemasan sederhana dan kemasan menengah misalnya gitu. Nah di angka internasional inilah yang sering menjadi perdebatan. Kalau saya cenderung menyarankan kepada harga keekonomian, bukan harga internasional. Jadi untuk DMO tadi, itu yang ditetapkan adalah harga acuan yang ditentukan oleh pemerintah. Acuannya apa? Harga keekonomian. Apa itu harga keekonomian? Itu adalah harga proses produksi, ya, biaya pupuk, biaya tanam, dan investasi yang dilakukan di dalamnya, ditambah biaya, katakanlah biaya proses produksi, ditambah biaya distribusi, penyimpanan, dan margin yang wajar gitu loh. Nah ini yang harus ditentukan pemerintah, sehingga ketika terjadi harga tinggi di pasar global, tidak terkerek naik gitu. Karena kalau mengacu kepada harga internasional, naik tinggi, ya pemerintah tidak bisa apa-apa, tidak bisa juga marah kepada pengusaha sawit, karena acuannya adalah harga internasional. Oke, Pak Didi, ini saya mau bacain salah satu komentar dari anggota Komisi 7 DPR fraksi PKS namanya Pak Mulyanto. Ia menyatakan ini dari kasus ini masyarakat semakin paham betapa lobi-lobi pengusaha minyak goreng ini sangat kuat. Jadi kalau dikatakan bahwa bahwa dalam adu kuat kebijakan ini pemerintah takluk terhadap mafia minyak goreng. Itu kenapa kemudian akhirnya keran ekspor itu dibuka lagi. Anda sepaham atau Anda ada punya komentar terkait ini? Saya kira itu kan komentar yang menurut saya tidak tepat ya. Kenapa? Pertama, sebelum dilakukan penghentian ekspor, itu pemerintah sudah melakukan upaya hukum. Kita tahu ada 4 orang dan hari ini 5 orang menjadi tersangka. Itu pengusaha besar dan nama besar. Lalu setelah itu Presiden menyetop keran ekspor yang artinya mematikan seluruh proses produktivitas dari industri ini. Ya, jadi kalau dibilang sekarang pemerintah kalah kepada lobby-lobby, salah besar. Pemerintah justru membuka ini karena peduli kepada lebih dari 16 juta orang yang bekerja atau berusaha di sektor ini, masyarakat bawah. 16 juta itu petani kecil dan belum keluarganya. Lalu ada lagi misalnya untuk pengangkutan, transportasi, ada buruh, ada warung-warung makan dan segala macamnya. Ya ini kan semua yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Karena mempertimbangkan itulah pemerintah membukanya, bukan karena lobby pengusaha. Jadi itu menurut saya tuduhan yang berlebihan lah. Oke, Pak Dedy, ini kan subsidi minyak goreng curah, menurut Anda apakah sejauh ini efektif? Menurut saya seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan subsidi. Harusnya nggak usah subsidi, lalu harusnya apa? Itu tadi yang saya katakan, pemerintah harus melakukan DMO, ya domestik. Jadi sejumlah besar produksi CPO minyak goreng kita itu ya harus dipasarkan di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Lalu barangnya dikuasai dan disalurkan kepada 2 kelompok tadi, pengusaha bawah, tukang gorengan, warung, rumah makan gitu ya, tukang tahu tempe. Lalu kemasan sederhana untuk masyarakat miskin. Kalau itu sudah dilakukan, pemerintah nggak usah keluar biaya gitu loh. Ngapain kita subsidi lagi gitu loh. Jadi kalau menurut Anda subsidi ini udah nggak perlu dilanjutkan lagi ya? Kenapa? Subsidinya nggak perlu lagi dilanjutkan? Kalau menurut saya, kalau pemerintah sudah menata dengan baik, menetapkan DMO, menetapkan DPO atau HET tadi, lalu barangnya dikuasai oleh negara, didistribusikan oleh negara, tidak perlu ada subsidi. Subsidi apalagi berasal dari BPDPKS. Harusnya dana BPDKS itu untuk mensupport petani kita yang kecil, untuk membeli pupuk, sarana pertanian, sehingga hidup mereka bisa sejahtera, untuk penggantian tanaman misalnya seperti itu. Harusnya ke sana untuk memperbaiki lingkungan yang rusak karena ekspansi perkebunan sawit. Jadi harusnya hasil tadi kalau sudah dikuasai negara nggak perlu subsidi, Mbak. Karena yang perlu diperhatikan pemerintah kan 2 kelompok tadi, pengusaha kecil yang menggunakan minyak goreng curah dan rakyat tidak mampu yang memerlukan minyak goreng kemasan sederhana, itu saja. Jadi kalau menurut Anda harusnya ketika memang harus ada subsidi, subsidinya harusnya di minyak goreng curah kah atau harus di kemasan sederhana? Menurut saya tidak perlu subsidi. Tidak perlu keduanya pun bahkan ya? Tidak perlu subsidi. Pemerintah harus menentukan bahwa pengusaha-pengusaha besar ini
ya yang sudah begitu menikmati berbagai fasilitas dan profit yang sangat besar selama puluhan tahun harus memberikan ya 10 atau 20% dari hasil produksinya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Oke. Lalu ya jadi tapi tetap ada profit gitu loh. Jadi kalau itu terjadi sebenarnya daya beli masyarakat terjaga, tidak perlu ada subsidi. Mungkin ketika harga sangat tinggi atau harga jatuh mungkin perlu, tapi kalau sekarang kalau itu dilakukan nggak perlu subsidi kalau menurut saya. Oke, kalau sekarang pemerintah masih mengambil opsi subsidi kan artinya sebetulnya kita nggak mungkin bergantung lagi kepada itu. Yang tadi Anda katakan harusnya ada solusi lain. Artinya kalau kita bicara soal pembenahan tata niaga minyak goreng itu kita harus mulai dari mana? Loh, tadi kan saya sudah katakan, pertama penetapan harga. Oke, itu dulu. Yang pertama ya DMO dulu, ya, bahwa ada bahan baku yang dibutuhkan, ya bahkan lebih dari jumlah bahan baku harus ada cadangan nasional, ya, yang harganya ditetapkan oleh negara. Barangnya dikuasai oleh negara, ya produksinya diawasi oleh negara, distribusinya diawasi oleh negara. Itu saja dilakukan. Nah, sampai ini bisa dilakukan, sampai pemerintah punya barangnya, lalu punya cadangannya, ya, lalu bisa disalurkan menurut mekanisme yang benar, maka subsidinya bisa dicabut, tidak perlu lagi subsidi. Ini kan sekarang keran ekspornya sudah dibuka, artinya kalau misalnya pun ternyata ini tidak menjadi solusi yang efektif dan ternyata kemudian harga minyak goreng kemasan sederhana ataupun minyak goreng curah di tengah masyarakat kembali naik, langkah apa yang akan dilakukan DPR kepada pemerintah? Ya, saya pribadi terutama ya, karena saya tidak bisa mewakili komisi pada saat ini, kita belum diskusi. Kalau saya, jalan keluarnya tidak ada lain. Harus diwajibkan pengusaha-pengusaha itu, ya, terserah pemerintah skenario-nya bagaimana, apakah tergantung luasan atau produksi atau kuota ekspornya, itu harus menyerahkan kepada pemerintah 10-20% dengan harga yang ditetapkan negara, bukan mengacu kepada harga internasional. Lalu barang-barang itu, ya hasil dari DMO tadi, hasil dari DPO atau HET tadi, dikuasai oleh negara, diawasi produksi dan distribusinya. Hanya itu jalan yang bisa ditempuh kalau menurut saya. Karena kalau barangnya tidak ada pada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa memastikan tidak ada kelangkaan dan tidak ada yang namanya harga naik, harga tinggi? Kan susah, Mbak. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Terima kasih Pak Deddy. Ya, terima kasih. Selamat malam.